Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhasul Amal, NIM J1B017026, kelas TP Genap 2017, mata kuliah Etika Profesi Keteknikan Pertanian. Langsung saja saya akan mempresentasikan sejarah etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat, istiadat atau kebiasaan, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Macam-macam etika. Etika deskriptif, etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Terus yang kedua, etika normatif, etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Ada 3 jenis definisi etika, yaitu jenis yang pertama, etika dipanggil sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Terus jenis yang kedua, etika dipanggil sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Terus jenis yang ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Moral, norma, dan kesusilaan. Yang pertama, moral. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Dari segi istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Terus yang kedua, norma. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini dapat menilai kebaikan atau keburukan sesuatu perbuatan. Jadi secara terminologi kita dapat mengambil kesimpulan menjadi 2 macam. Pertama, norma menunjuk suatu teknik, dan yang kedua, norma menunjuk suatu keharusan. Terus yang ketiga, kesusilaan. Kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Susila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu su dan sila. Su yang berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan susila berarti sopan, beradab, baik, budi bahasanya, dan kesusilaan sama dengan kesopanan. Macam-macam norma, yaitu yang pertama, norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Para pemeluk agama mengakui dan mempunyai keyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Tuhan dan merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar. Oleh sebab itu harus ditaati oleh para pemeluknya. Terus yang kedua, norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara dengan hukuman tegas dan memaksa sehingga berfungsi mengatur ketertiban dalam masyarakat. Norma hukum digunakan sebagai pedoman hidup yang dibuat oleh badan berwenang yang mengatur manusia dalam berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga, norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul di pergaulan manusia. Peraturan itu ditaati dan diikuti sebagai pedoman tingkah laku manusia terhadap manusia lain di sekitarnya. Terus yang terakhir, yang keempat,
norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang datang dari hati sanubari manusia. Peraturan tersebut berupa suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman sikap dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.